Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Oke, halo teman-teman. Video ini saya ingin menjelaskan, mungkin banyak banget yang nanya, terutama di Instagram dan juga di Facebook ya, dan juga ujung-ujungnya lama-kelamaan itu masuk ke chat di WA juga yang personal gitu. Kang, kok mau-maunya bagi-bagi duit sedekah 1 miliar di bulan Ramadan ini? Kalau Anda pernah lihat Instagram saya atau mungkin sedang sering bantu Instagram saya pun melakukan namanya giveaway Ramadan. Ini terlepas bukan program untuk berbagi donasi ataupun bantuan ke teman-teman yang membutuhkan, tapi memang untuk engagement saya aja dengan Anda, sebagai apresiasi saya buat Anda yang memang sering ngikutin saya. Saya bagikan hadiah giveaway banyak banget. Ya, total ada lebih dari 15 hadiah dan nominalnya juga puluhan juta gitu ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih kepada apa sih alasan, apa sih motif kenapa akhirnya seorang DWK Prayoga mau-maunya ngebagiin duit 1 miliar gitu ya. Nah gini, sejujurnya sebenarnya saya itu secara pribadi, ini sejujur pribadi aja ya, bukan berarti saya gimana gitu ya. Saya punya program setiap bulan Ramadan itu berupa program berbagi. Ya kalau Anda ingat di beberapa tahun sebelumnya kita pernah mengadakan yang namanya giveaway umroh, dan itu dilakukan di YouTube. Mungkin Anda salah satu yang mengikutinya. Dan ketika itu sama seperti kayak saya sekarang, saya awalnya adalah tidak menginginkan itu dipublish, khawatir. Ya namanya manusia ya, hati kan. Itu yang pertama, dari masalah hati, keikhlasan dan segala macam. Kedua, bicara masalah omongan orang, akan ada selalu yang ngomong tentang ini, ginilah pamer, ria lah, apa segala macam. Akan selalu ada. Sampai akhirnya saya mencoba untuk istikharah, berdoa, dan mencoba bertanya juga kepada Ustadz, apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya publish? Apakah tidak? Maka jawabannya adalah, udah publish aja Kang, niatkan untuk syiar katanya. Ya sudah, akhirnya dengan bismillahirrahmanirrahim saya ambil kamera, saya shoot dengan tim saya di YouTube, bikinlah program giveaway umroh. Dan apa yang terjadi teman-teman semua, berawal dari niat hanya membagikan 3 tiket umroh, yang ketika itu nilainya adalah 1 tiket 25 juta, artinya adalah kurang lebih di angka 75 juta. Tapi yang terjadi adalah terkumpul total 26 tiket. Itu kalau dinilaikan rupiah setara 600 juta lebih. Dan itu hanya terkumpul dalam waktu kurang dari 1 minggu. Apa itu artinya? Ternyata kebaikan itu menular. Ada orang-orang baik di luar sana yang juga mungkin punya budget sedekah, cuman bingung pengen berbagi ke siapa. Nah ini ketika itu saya umumkan di Instagram, di YouTube, di Facebook, di Telegram, dan dimanapun, banyak yang bergerak. Nah itu beberapa tahun yang lalu. Nah alhamdulillahnya di tahun ini, pada saat awal Ramadan, saya berpikir gitu ya, apa yang bisa saya lakukan di bulan Ramadan ini, yang tentu saya mengukur bukan ke orang lain, mengukur ke diri sendiri. Dari segi saya pribadi bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu. Akhirnya saya lihat saldo saya gitu ya, wah lumayan nih gitu kan. Akhirnya saya putuskan ngobrol dengan istri, yaudahlah saya akan bagikan total uang senilai 1 miliar rupiah ya, di luar giveaway yang lain-lain tadi gitu ya, untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Nah orang-orang membutuhkan ini kan macam-macam. Maka ketika itu saya bikinlah sebuah form, Google Form, yang sebenarnya berjalan pada saat setelah jalan gitu ya. Saya sebarkan di Instagram ya, dan hanya cuma 2 atau 3 hari kalau nggak salah, itu terkumpul hampir 2000 lebih bukan? 2000 orang mengajukan. Dari mulai yayasan, pondok, pesantren, masjid gitu ya, sampai gerakan berbagi dan apapun, termasuk NGO ya, dan lain-lain ya, ada personal juga gitu ya. Terkumpul dari data sekian banyak, dan akhirnya saya bingungnya kenapa pada saat melihat angkanya, saya baru sadar ternyata 1 miliar kecil teman-teman. Jadi sekali lagi, saya baru sadar ternyata angka 1 miliar itu kecil ketika melihat kebutuhan mereka sangat-sangat besar. Nah, lagi-lagi balik ke pertanyaan besar, kenapa Kang Dewa mau melakukan ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan cerita teman-teman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda. Boleh nanti Anda bagikan video ini ke teman-teman yang lain, semoga bisa menjadi wasilah kebaikan buat mereka juga ya. Oke gini, teman-teman, dulu di zaman Rasul, ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini adalah seorang sahabat yang sangat-sangat taat gitu ya. Bagaimana ketika dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, orang lain berlomba-lomba untuk bisa punya rumah dekat Masjid Nabawi gitu ya, beliau justru malah nggak mau dekat. Tentu ada alasan, cuman kita nggak tahu alasannya apa gitu kan. Dia jauh banget gitu ya. Setiap sholat subuh dia selalu hadir lebih awal, dan dia selalu kelihatan banget duduk di pojok kanan. Orang-orang yang sholat di situ udah tahu bahwa oh itu Thauban di pojok kanan, dia di paling pojok gitu ya. Nah saking jauhnya dia ke masjid gitu ya, sampai harus menempuh jarak 3 jam. Bayangkan Anda sekarang rumah ke masjid berapa meter ya, berapa menit ya, 3 jam. Dulu belum ada sepeda motor kayak sekarang, tapi dia rela jalan kaki jauh 3 jam untuk bisa sholat ke masjid.
Ini adalah yang Sauban lakukan, ya. Sampai suatu ketika, gitu ya, sampai suatu ketika, pada saat sholat subuh, ketika Rasulullah datang, dia tidak melihat seorang Sauban ini muncul. Tumben tidak ada Sauban. Mana Sauban? Nggak tahu. Kita tunggu Sauban. Kita mau sholat. Nggak ada juga datang. Akhirnya tetap juga diam. Oh mana? Kok belum datang? Tapi ya gimana? Azan subuh udah berkumandang, udah agak siang juga. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, bayangkan langsung Rasulullah Malik itu ya ngebalik gitu ya. Dan dia bertanya lagi, apakah Sauban bersama kita, sholat subuh bersama kita? Tapi orang-orang melihatnya, saya tidak melihatnya. Oke, siapa yang di sini yang tahu rumahnya? Pada diam semua. Dan ada satu orang yang mengangkat tangan dan saya tahu rumahnya. Akhirnya di siang harinya Rasulullah diajak oleh salah seorang sahabat untuk datang ke rumah Sauban. Dan di rumah Sauban apa yang dilakukan? Ketemu jalan panjang dan Rasulullah di situ melihat, wow jauh sekali gitu kan. Nah akhirnya nyampe ke tempat rumahnya. Ketok-ketok, Assalamualaikum gitu kan. Ternyata yang buka adalah istrinya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ini benar rumahnya Sauban? Ya, benar. Lantas di mana Sauban? Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata gitu ya, istrinya menjawab bahwa Sauban baru saja meninggal dunia kemarin. Namun selama dia hidup, terutama kemarin pada saat sebelum meninggal, Sauban selalu kayak ngigau gitu ya, kayak kalau bahasa kita tuh mungkin, karena gini, kalau dalam Islam setahu saya, orang itu pada saat meninggal itu seringkali kita ditunjukkan amalan-amalannya apa aja gitu ya, terus nanti itu gimana dan segala macamnya. Nah yang terjadi adalah sama Sauban ini sering kali ngigau dengan 3 pertanyaan besar. Lalu Rasul bertanya, apakah itu? Pertanyaan pertama adalah yang selalu disayangkan sama Sauban, suami saya, adalah kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua adalah kenapa tidak yang baru? Yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya? Tentu Rasulullah dengan bantuan malaikat Jibril ya, langsung mendapatkan jangan gitu ya, dapat sinyal dari langit gitu bahwa maksudnya ini apa. Dan di situ langsung beliau menjelaskan, kenapa tidak lebih jauh. Apa itu artinya kawan-kawan semua? Ternyata Sauban menyesalkan bagaimana ketika amalannya selama hidup itu, dia mengetahui bahwa langkah kakinya dari rumah ke masjid itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Dan pada saat ditampakkan betapa besarnya balasan buat dia, bagaimana dia berjalan berjam-jam menuju masjid gitu ya, dan itu menjadi lipatan pahala buat dia menyesalnya kenapa nggak lebih jauh kalau tuh kayak gitu, kenapa saya nggak bangun rumah lebih jauh dari sini, kenapa saya nggak lebih jauh lagi jaraknya ke masjid gitu kan. Karena setiap langkah kaki kita akan dijadikan dihitung sebagai pahala. Itu pelajaran penting buat kita. Anda yang sekarang masih diberikan kesehatan fisik yang kuat, masa Anda malas-malasan ke masjid gitu ya, bagaimana dulu 3 jam bayangin jalan kaki, dan itu menjadi pahala, dan itu disesalkan seakan-akan kayak disesalkan sama Sauban. Lantas yang kedua, kenapa tidak yang baru? Jadi suatu ketika Sauban ternyata dia bertemu dengan seseorang yang waktu itu lagi musim dingin. Nah pada saat musim dingin, kondisinya ketika itu dia menggunakan baju yang baru di dalam, baju yang lama di luar. Nah pada saat melihat seorang sahabat yang memang dia kedinginan, dia melepas baju yang di luarnya, lalu dipakaikan kepada sahabatnya, gitu ya, dikasihkan. Nah itulah ditampakkan sama malaikat ya, sama Allah itu ditampakkan bagaimana amalan itu sangat luar biasa gitu. Dan di titik itu pula Sauban merasa bahwa tahu kayak gitu, kenapa saya gak ngasih yang baru aja gitu. Ternyata amalan yang sederhana itu bisa menjadi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 2 penyesalan. Penyesalan yang kedua yang terjadi sama Sauban gitu ya, bagaimana amalan-amalan dia di muka bumi sangat luar biasa gitu ya, ketika kematiannya mau tiba ditampakkan gitu ya. Nah yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi adalah kenapa tidak semuanya gitu ya. Nah apa yang terjadi ketika itu Sauban ketemu dengan seorang yang memang sedang membutuhkan makan gitu ya, dia ada rotinya dikasih setengahnya. Nah dari titik itulah ternyata ditampakkan itu adalah amalan yang luar biasa. Dan lagi-lagi Sauban seakan-akan menyesal, tahu kayak gitu kenapa saya nggak kasih semuanya aja, kenapa kok cuma dikasih sepotong doang rotinya gitu. Apa pelajaran buat kita teman-teman semua dari 3 penyesalan, 3 pertanyaan sebelum Sauban ini meninggal, seorang sahabat Rasul ini? Pertama tadi, kenapa tidak lebih dekat ya, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semuanya? Ini menjadi pesan buat kita selama di dunia ini hidup. Kalau mau berbagi, kalau mau beramal, monggo totalitas gitu ya, jangan setengah-tengah gitu. Mumpung masih hidup, jangan sampai ada penyesalan. Apalagi saya pribadi pernah ngalamin koma ya, komanya hampir 1 minggu lebih di rumah sakit 2 bulan ya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman cek surat Al-Munafikun ya, ada sebuah ayat di sana yang mengatakan bagaimana orang itu kalau sudah meninggal pengen balik lagi ke muka bumi, pengen ngelakuin satu hal.
Apa itu? Bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin gitu. Jadi pada saat balik lagi itu pengen ngelakuin sedekah. Nah, apa yang terjadi ya tidak diizinkan. Orang yang sudah meninggal kan nggak boleh sebalik di ke bumi gitu. Nah, ini sebuah kode besar buat kita dari cerita ini, ceritanya Tsauban, ayat dalam surat Al-Munafiqun, cerita saya pribadi gitu ya, memberikan sebuah sinyal kepada kita semua, mumpung kita masih hidup ya, ayo persiapkan bekal sebaik mungkin. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah cuma numpang lewat. Kayak kita lagi kayak orang safar. Kalau kita tahu bahwa hidup ini numpang lewat doang, cuma safar doang, ya kita siapin bekal yang cukup buat nanti gitu loh. Nah, menjawab pertanyaan Anda, kenapa Kang Dewa kok posisinya kalau sedekah kok brutal, kok gila-gilaan? Nah, ini saya ingin sampaikan juga ke Anda nih ya, sedekah brutal konsepnya tidak menyedekahkan semuanya. Jangan gila juga gitu ya. Kita belajar juga dulu bagaimana pada saat Abu Bakar bersedekah, Utsman bersedekah, Umar bersedekah gitu ya. Pada saat dia bersedekah termasuk Abdurrahman bin Auf menyedekahkan semuanya di situ konteksnya bukan semuanya. Tapi semuanya dalam konteks penghasilan yang didapatkan ketika itu, keuntungan yang didapatkan ketika itu dan seterusnya. Nah, jadi Anda yang nonton sekarang video ini, sedekah brutal yang saya maksud bukan berarti tabungan Anda semuanya dikuras habis. Nah, hati-hati, Anda tetap punya istri, apalagi kalau Anda punya istri punya anak gitu ya, terus ada kebutuhan ya, maka tetap ada perhitungannya. Saya punya perhitungan, mana yang bisa saya alokasikan untuk berbagi, mana saya akan alokasikan untuk bisa berinvestasi, mana saya akan lakukan untuk juga dinikmati ya. Nah, itu cara ngaturnya adalah sepertiga. Sepertiga untuk nikmatin berarti dipakai gitu ya, buat tabungan segala macam. Sepertiga untuk diinvestasiin ya, untuk berinvestasi di bisnis dan juga di pengusaha lain gitu ya. Sepertiga untuk sedekah ya. Nah, jadi Anda sudah terjawab sekarang pertanyaannya, kenapa saya melakukan sedekah brutal? Karena saya sepenuhnya sadar bahwa hidup ini sementara ya. Rezeki saya sungguhnya adalah yang saya pakai, yang saya makan, yang saya sedekahkan, bukan yang saya kumpulkan dalam rekening tabungan saya. Itu aja mungkin teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Anda boleh bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya dan juga bisa di-share juga. Semoga ini menjadi saling mengingatkan buat kita semua satu sama lain ya. Tugas kita sebagai muslim adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika seandainya orang-orang di luar sana selalu berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaannya, maka ada kalanya mungkin kita sedikit untuk memperlihatkan ya kebaikan kita, terutama dalam sedekah. Itu masalah sedekah itu kalau nggak salah diperbolehkan terang-terangan ya. Beda dengan mungkin kayak kita hafalan, terus juga mungkin juga tahajud, duha, kan nggak bisa disosokin gitu ya. Kalau terang-terangan boleh. Tentu pada saat kita terang-terangan ada juga yang sembunyi-sembunyinya. Jangan sampai semua sedekahmu itu semua diterang-terangkan ya, mentang-mentang misalkan pengen syiar tapi semuanya sampai sebegitunya. Tetap tugas kita adalah positive thinking, sangka baik dengan orang-orang yang melakukan syiar kebaikan berupa sedekah ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman, semoga menginspirasi. Semoga bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan yang sangat membuat kita menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi titik balik kita untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa, Bu? Yati. Tinggal di mana? Rusunawa. Rusunawa, nggih. Sekitar sini berarti. Iya. Berapa lama ikut acara ini? Udah ada berapa kali? 6 kali mungkin ada. Tahu nggak acara ini namanya apa? Sedekah itu indah. Slogannya apa acara ini, Pak? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Punya kesan-pesan nggak buat acara ini? Ya kesannya semoga lancar terus, bisa berbagi terus berkah buat semuanya. Selama ini manfaat yang dirasakan apa acara itu? Ya meringankan untuk ibu-ibu lah. Lumayan meringankan, Iya. nggih. Masak buat berapa orang di rumah? 3 orang. 3 orang. Iya. Ini cukup, nggih. Cukup. Terus harapannya buat acara ini ke depan biar seperti apa? Pengennya ya lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Lebih lancar Iya. lagi, lebih banyak 57 paketnya gitu. Ya lebih banyak paketnya supaya semuanya kebagian kayak gitu.
Assalamualaikum, Bapak Sinten iki? Pak Kartono, Asli dari mana? saya Milir. Gumilir nggih. Sudah berapa lama ikut acara ini? 6 kali. Oh, enggak, ini kegiatan namanya apa? Sedekah itu indah. Ini ada punya slogan nih. Slogannya apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut bersedekah. Tadi saya lihat paling pagi datang ke sini. Dari rumah jam berapa? Jam 4 tadi. Jam 4 pagi. Iya. Jam 4 pagi naik apa dari Gumilir, Pak? Sepeda. Sepeda. Iya. Sampai sini kurang lebih jam berapa, Pak? Berapa Sebelumnya lama? ajan ya setengah jam lah. Setengah jam. Berarti Sebelumnya ajan. sampai di sini setengah 5 ya? Ya sebelumnya ajan. Iya, sebelum ada. Subhanallah. Semangat banget. Ya. Pak, jenengan punya kesan untuk acara ini? Kesannya semoga sedekah itu indah, ada kemajuan, banyak donatur, udah rapih, masalah apa antrian nomor. Manfaat apa yang dirasakan, Pak? Manfaatnya kita makan di rumah enak. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa ini, Bu? Ibu Mukiat Tinggalnya di mana? di Enggak. Jalan Singalodra. Sudah berapa lama ikut acara ini? Hampir 3 bulanan kayaknya. Tahu nggak acara ini apa namanya? Sedekah itu indah. Slogannya acara ini apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Ya alhamdulillah bisa membantu. Yang tadinya yang tadinya beli sayur, hari ini nggak beli sayur, uangnya buat besok lagi. Ya, harapannya 79, dengan acara ini seperti apa? 80, Harapannya ya semoga makin lancar, makin berkembang. 80, monggo Pak Cik. Bisa ada di Ada mana? cabang. Bisa ada cabang Ya. lagi gitu nih. Semoga pengambil lebih banyak. Amin.